oleh Bank Indonesia, terbilang mungkin lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit Betul. begitu. Di mana kita tahu juga di sisi lain, kita tahu banyak Bank Indonesia mengeluarkan instrumen-instrumen investasi yang mungkin juga menyeret likuiditas. Tanggapan dari Anda seperti apa? Apakah ini juga menyeret pertumbuhan DPK di perbankan syariah? Ya, kalau dilihat performanya memang pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding pertumbuhan DPK. Memang ada beberapa hal yang menjadi concern ya untuk DPK. Yang pertama adalah kalau 10-20 tahun yang lalu kita bersaing DPK itu bersaing antar bank. Ya, cuman sekarang udah nggak antar bank DPK itu. DPK itu persaingannya sudah sama digital services dengan fintech gitu ya. Saya nggak perlu sebut nama gitu ya. Kalau Mbak Anneke top up sesuatu gitu ya, buat belanja, buat beli-beli ini tinggal 100.000, buru-buru top up, betul? Lah, itu bagian dari pengumpulan dana masyarakat yang menjadi concern di kita di perbankan ya. Saya ingat banget dulu waktu saya membuat ketentuan untuk pembukaan rekening ya. Itu tulisannya kecil-kecil di belakang muka rekening itu, kewajiban bank, kewajiban nasabah gitu kan. Itu harus baca nasabah tanda tangan, long time ago. Cuman sekarang orang mau buka uang elektronik, syaratnya cuma punya handphone dan punya paket pulsa, udah punya uang elektronik kan, duitnya taruh di situ, udah bisa buat ngapa-ngapain. Nah, ini challenge bagi kita di perbankan, makanya tadi saya balik yang di sesi pertama saya bilang bahwa 2024 apa modal kita, ya yang pertama tadi optimis, waspada, nah yang kedua transformasi digital. Nah, kita satu-satunya industri yang diperbolehkan untuk menghimpun dana pihak ketiga masyarakat retail, betul Bang? Nah, ini kita juga harus mengedepankan yang namanya kemudahan dan kecepatan. Selama kemudahan dan kecepatan itu bisa menyaingi digital money tadi, ya insya Allah DPK kita juga akan tumbuh, juga akan berkembang. Karena orang itu customer mencari kemudahan sama simplicity, sama kecepatan fast. Dia mau menggunakan, ini uangku mau tak pakai buat beli makanan cepat, uangku tak pakai buat beli belanja online cepat gitu. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita para bankers ya. Bagaimana kita menemukan uniqueness service dan layanan ya yang tidak jadul. DPK itu di kepalanya banker kalau nggak tabungan giro deposito enggak gitu loh, harus hal yang lain ya, apalagi kalau di syariah ya, karena di syariah itu selain tabungan giro deposito, penghimpunan dana itu ada ziswab, zakat, infak, sedekah. Ini yang belum masuk secara dalam supaya orang-orang melakukan zakat, infak, sedekah, wakaf mudah, gampang, cepat. PR kita semua banker-banker syariah. Itu yang kedua, dana pihak ketiga di Indonesia kalau dibanding di luar negeri rasio menabungnya juga masih rendah. Ya, tabungan masyarakat di Indonesia itu masih rendah. Konsumsinya mungkin masih tinggi. Nah, kembali ke masalah edukasi literasi bahwa satu-satunya tempat menabung yang paling aman ya di bank, ya. Masih banyak kok masyarakat kita di pelosok yang nyimpen duitnya di bawah bantal. Nyimpen duitnya dibelikan hewan ternak. Ya, kemudian nanti kalau perlu baru dijual. Masih banyak. Nah, kembali PR kita untuk mengedukasi. Sebenarnya konsep bagi hasil itu kayak zaman kakek nenek kita zaman dulu tuh. Ya, kalau pelihara sapi, nanti kalau anak dibagi hasil kan gitu ya. Itu konsepnya itu sebenarnya udah benar itu konsepnya. Cuman sekarang harus dimodernisasi dalam bentuk masuk ke lembaga keuangan. Dan satu-satunya yang paling aman dan dilindungi LPS adalah bank. Ya, jadi itu PR-nya Anneke. Yang pertama adalah kemudahan untuk mengakses lembaga keuangan dan menggunakan tabungannya maupun depositonya untuk kebutuhan sehari-hari dengan cepat, murah, efisien. Dan yang kedua, mengedukasi customer teman di rural bahwa menabung satu-satunya adalah di bank. Baik, kalau tadi Bapak bicara soal kemudahan dan mengambil contoh banyaknya fenomena e-wallet di Indonesia, apakah artinya Bank KB Bukopin Syariah ini melihat e-wallet sebagai kompetitor utama saat ini untuk pertumbuhan DPK? Lalu bagaimana dengan instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia? Apakah ini juga akhirnya menjadi kompetitor? Ya. Saya jawab pertama dulu, ya. Kembali ke 3 arahan Pak Gubernur tadi ya, optimis, waspada,
yang kedua transparansi, dan yang ketiga sinergi kolaborasi. Nah, bukan zamannya lagi sekarang kita gontok-gontokan gitu ya dengan teman-teman di fintech, di digital teknologi gitu. Enggak. Apa yang bisa kita lakukan? Bersinergi, berkolaborasi. Kamu punya apa? Saya punya ini loh. Ayo kita kolaborasi, kita kawinkan, sehingga services layanan kita ke nasabah jadi lebih baik lagi. Yang happy nasabah, everybody happy, win-win solution. Ini yang coba kita lakukan. Makanya arahan yang ketiga tadi benar, sinergi kolaborasi. Sinergi kolaborasi tidak hanya kepada antar sesama bank syariah atau bank konvensional, tapi juga dengan industri-industri digital yang sekarang sudah maju di depan. Kita punya risk management yang proper, kita punya sistem IT keuangan yang lebih, bukan nomor lebih tua ya, lebih duluan, ya. Tapi mereka punya teknologi, yuk kita kawinkan, yuk kita sinergikan, yuk kita kolaborasikan. Satu itu. Yang kedua, instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sebenarnya bukan Bank Indonesia ya, government kalau saya bilang ya, government. Sebelum tahun 2005, dulu belum musim yang namanya, ya lata punten bisa ngomongnya, belum musim yang namanya suku sama ori gitu ya, yalah. Tapi ke sini pemerintah makin getol tuh ngeluarin suku sama ori. Ini salah satu PR juga bagi kita ya, disedot juga tuh dana masyarakatnya ke situ. Tapi bukan nggak setuju sama suku sama ori, bukan ya, itu kan untuk pembangunan ya. Tapi ini bagian juga bahwa ada instrumen lain yang mengganggu, bukan mengganggu, yang menjadi pesaing kita ketika kita menggrab dana pihak ketiga ke masyarakat. Gitu jawabannya. Baik, tapi memang terasa signifikan. Signifikan sekali dengan ada suku sama ori itu. Baik, dan kedepannya ini kan pemerintah juga masih akan berencana untuk mengeluarkan sukuk dan juga ori begitu. Apakah menurut Bapak ini menjadi tantangan juga untuk bisa meraih lebih banyak DPK? Kembali saya melihatnya bahwa tantangan kita bukan di suku sama ori sebagai pesaing ya, tapi tantangan kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa menabung yang paling baik ya adalah ke institusi-institusi, lembaga-lembaga yang memang prominent, yang memang kompeten. Apakah itu di government lewat suku atau ori, apakah itu lewat bank konven atau bank syariah, silahkan. Ya. Tapi jangan menabung di bawah bantal, jangan menabung di yang nggak jelas, jangan menabung apalagi investasi-investasi bodong, wah itu jangan gitu. Nah ini PR kita bersama untuk mengedukasi dan meliterasi masyarakat kita. Baik. 270 juta bukan hal yang sedikit. Baik. Pak Koko, kalau kita melihat KB Bukopin Syariah, tetap saja induknya ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, pemegang saham terbesar itu adalah Kookmin Bank, bank asal Korea Selatan. Lalu sinergi seperti apa yang mungkin disiapkan dengan Kookmin, di mana kita tahu Kookmin ini basisnya juga bukan syariah. Kita kembali ke konsep awal dari syariah bahwa ada salah satu pemahaman di syariah bahwa melaksanakan syariah itu harus secara kafah, harus secara murni, gitu ya, ujung ke ujung gitu ya. Kalau kita bicara paling gampang contohnya industri halal, ya industri halal. Halal itu biasa ada temannya toyib, halal toyiban itu loh. Padahal itu dua suku kata yang berbeda. Halal itu karena zatnya yang halal. Toyib itu kalau bahasa Indonesia itu higienis. Jadi halal toyiban itu sudah barangnya halal, prosesnya juga higienis. Nah, sama ketika kita bicara dengan teman-teman di Korea gitu loh. Pak Koko, ini syariat seperti apa sih? Jadi terkadang syariat itu harus kita laksanakan secara kafah, secara murni gitu ya. Saat ini mungkin Enneke juga paham bahwa Korea itu salah satu support terbesar kita untuk kosmetik ya. Bahkan dia juga support juga untuk fashion. Nah, kosmetik sama fashion kalau mau dideklar itu halal, ujung-ujungnya harus halal. Tidak hanya bahannya halal, tapi prosesnya juga harus halal. Nah, berbicara dengan proses ini kami hadir, bank akan hadir ya prosesnya. Nah, ini akan kita sinergikan, kita kolaborasikan dengan Korean Link ya, bahwa ketika mereka masuk ke Indonesia, pastikan bahwa ujung ke ujungnya halal, prosesnya halal. Pembiayaannya juga pakai bank syariah, pendananya pakai bank syariah, apalagi nanti usernya, end usernya, transaksinya juga pakai bank syariah. Jadi yang namanya kosmetik halal, halalnya ujung ke ujung, tidak hanya zatnya aja. Jadi hal-hal seperti ini yang lebih dalam lagi yang akan kita elaborasi, sehingga pemahaman masyarakat tentang industri halal itu adalah benar-benar yang secara kafah, secara syariah. Itu ini.